Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! The Star and I. Sejak kecil, Olivia Mitchell ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Jadi ketika ia mendapat kesempatan bekerja di New York, ia pun menyambarnya tanpa ragu. Namun mencari seseorang tanpa nama di kota sebesar New York adalah sesuatu yang mustahil. Kini kontrak kerja Olivia akan segera berakhir, dan Olivia menolak pulang ke Inggris sebelum berhasil melacak keberadaan orang tua kandungnya. Itu berarti ia harus segera mencari pekerjaan baru supaya ia bisa tetap tinggal di New York. Seolah-olah semua itu belum cukup memusingkan, Olivia mendadak bertemu kembali dengan Rex Rankin, sahabat masa kecilnya, sekaligus cinta pertamanya yang gagal, yang muncul untuk menawarkan bantuan. Hai guys, finally Tika Bicara balik lagi. Opening tadi sedikit beda ya dari podcast gue sebelum-sebelumnya. Yang tadi gue baca adalah blurb novel yang berjudul The Star and I, karya autor atau penulis favorit gue, Ilana Tan yang terbaru. Kenapa kok gue bacain blurbnya? Karena untuk hari ini gue akan mereview novel yang terbit di sekitar awal tahun 2021an ini, yang siapa tahu aja bisa berguna buat kalian yang mungkin pengen beli bukunya. Pertama gue mau cerita sedikit nih. Kenapa kok akhirnya gue memutuskan menambahkan novel ini ke rak buku gue? Jadi ceritanya, gue sedikit melakukan kesalahan kecil. Well, sebenarnya gak bisa dibilang kesalahan juga sih, karena biasanya kebanyakan dari kita kalau mau membaca atau membeli novel tertentu, kita akan mencari review orang lain yang sudah pernah membaca novel tersebut duluan kan? Bener gitu nggak? Nah, gue awalnya begitu tahu Ilana Tan merilis novel terbarunya, langsung dong ya refleks mencari informasi-informasi mengenai itu, termasuk resensi-resensi teman-teman pembaca di salah satu situs review buku terbesar yang ada. Dan reviewnya itu tuh lumayan sih secara angka, not really high, tapi gue bukan mau membahas angkanya. Jadi pas akhirnya gue pergi ke Gramedia, gue sempet lama dong berdiri di depan rak tempat The Star and I ini dipajang, kayak orang bingung gitu. Waktu itu The Star and I itu menduduki peringkat ke-8 di penjualan novel fiksi di Gramedia Malang. Jadi dia emang ditempatkan di rak khusus top 10 best-selling novel gitu. Terus gue bingung, gue mesti beli gak ya ini, sedangkan kata orang begini nih, kata orang begitu tuh. Tapi ini Ilana Tan loh. Dan gue lama di situ tuh. Nah ini long short story, setelah berapa saat, and for the sake of loyalty, karena gue punya semua novel Ilana Tan yang sebelum-sebelumnya, finally akhirnya gue bawa juga tuh novel ke kasir dan membayar sejumlah Rp99.000 di sana. Apa gue menyesal setelah membelinya? Enggak dong, karena seperti biasa Ilana Tan selalu menyajikan kisah-kisah yang romantis dengan ide-ide yang fresh. Dan gue adalah penggemar cerita romantis, jadi ya gue cukup suka sih. The Star and I ini sendiri emang tergolong bacaan yang light, ringan, konfliknya nggak terlalu berat, yang sampai butuh meras otak gitu buat membacanya. So, kalau kalian emang penggemar cerita yang sweet, gue rasa novel ini cukup cocok buat kalian. Tapi kalau kalian mencari novel yang syarat konflik, expecting plot twist di ending cerita, then you shouldn't buy this novel. Karena emang ya, bacaan itu soal preferensi juga sih. Gue sendiri bisa membaca banyak genre novel, tapi membaca novel Ilana Tan yang ini cukup menyenangkan, karena saat ini emang gue gak butuh cerita yang terlalu berat, lagi banyak PR, jadi bacaannya ringan-ringan aja dan itu udah cukup, dan novel ini emang cocok banget saat ini buat gue. Kalau mau membahas masalah fisik bukunya sendiri, cover novel-novel Ilana Tan menurut gue sih emang gak pernah gagal dan selalu cantik. Untuk The Star and I ini sendiri, covernya didominasi warna merah muda atau pink yang lembut gitu, dengan gambar salah satu sudut kota yang kemungkinan besar sih kalau gue tebak itu adalah sudut kota New York, karena setting tempatnya sebagian besar di sana, dan gambarnya itu sedikit di blur gitu ya. Ada gambar gedung-gedung gitu tapi agak sedikit di blur. Satu yang gue sayangkan di bagian yang gue baca tadi di awal, yaitu blurbnya,
yang sudah menceritakan kayak hampir sebagian isinya gitu loh. Jadi kayak kurang bikin penasaran. Tapi kok tetap lu beli Tik? Ya kan tadi udah gue bilang, for the sake of loyalty. Dan lagi pula, bukunya Ilham Nathan emang bagus-bagus kok ceritanya gitu. Walaupun ceritanya ringan tapi bagus. Maksudnya risetnya itu keren banget. Jadi bener-bener dibangun world buildingnya itu bener-bener keren menurut gue. Dan itu gak gampang. Kalau untuk cetakannya sendiri, ya nggak perlu diragukan lagi lah ya. Cetakan hasil penerbit Gramedia Pustaka Utama, cetakannya bagus, tulisannya tebel, kertasnya juga oke. Jadi novel ini tuh mengisahkan soal si Olivia Mitchell dan cinta pertamanya Rex Rankin seperti yang sedang mencari orang tua kandung Olivia atau Oli, begitu panggilan si Rex ya, panggilan kesayangannya ke Olivia. Mereka berdua sama-sama bekerja di industri hiburan. Olivia adalah seorang aktris Broadway. Entah kenapa di dalam novel ini Ilham Nathan terus menyebutnya sebagai aktor, karena kalau menurut KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau aktor itu pria sih. Koreksi kalau gue salah ya, koreksi kalau gue salah. Sedangkan kalau Rex sendiri, menurut ya di situ Rex itu merupakan penulis lirik lagu yang juga dinyanyikan di pertunjukan Broadway. Tapi mereka nggak terlibat dalam satu proyek yang sama ya, dalam satu proyek yang sama. Mereka terhubung emang karena kedua orang tua mereka itu saling bertetangga dan berteman. Jadi mereka emang teman dari kecil, terus cinta pertama, dan kayaknya emang satu-satunya cinta yang mereka miliki satu sama lain sih. Nggak ada sampai ada orang ketiga atau ngedate sama orang lain tuh nggak ada. Terus seperti biasa, Ilham Nathan menggunakan gaya bahasa yang mirip gaya bahasa yang digunakan di novel-novel terjemahan. Tapi sama sekali nggak ada kesan kaku, gue nyaman banget bacanya. Gue juga hampir nggak menemukan tipu atau saltik, rapi banget. Kecuali ada sih satu atau beberapa kalimat ya, yang kadang-kadang tuh kayaknya ambigu gitu loh. Jadi gue mesti baca ulang tuh kalimat itu untuk mastiin maknanya. Contohnya pada saat Olivia bertemu dengan kedua sahabatnya, dan ada dialog yang diucapkan sama Olivia, bunyinya gini nih, aku justru tidak menyangka kalian berdua akan menikah. Padahal pas ngomong kayak gitu tuh sahabatnya itu sudah menikah posisinya, mereka justru lagi bulan madu. Sedangkan tadi Olivia bilang akan menikah gitu. Jadi gue sempet, loh ini kan mereka udah menikah gitu, kok akan menikah sih gitu, apa belum acaranya atau gimana nih gitu ya. Tapi itu sepele sih, mungkin karena gue juga nulis jadi gue agak sedikit detail di kayak hal-hal kecil kayak gitu. Tapi mungkin kalau yang reader biasa sih kayaknya akan kelewat sih hal kayak gitu, nggak terlalu signifikan banget. Sebenarnya sih gue suka-suka aja sama karya Ilham Nathan yang The Star and I ini. Hanya saja gue sedikit berharap lebih, mungkin sedikit beda atau lebih bagus dari karya-karya beliau yang sebelumnya sih ya. No, bukan berarti ini nggak bagus, sama sekali bukan. Tapi setelah membaca buku, khususnya novel karya seseorang yang jumlahnya nggak cuma satu, jadi kita pasti membandingkan kan, tapi ada berapa gitu. Pasti kita mengharapkan ada perkembangan dari karya-karyanya yang sebelumnya. Dari karyanya bertutur melalui ceritanya, atau bagaimana plotnya itu disusun. And so far, jujur aja, gue belum nemuin itu di karya Ilham Nathan yang terbaru ini. Sejauh ini, kalau gue harus milih karya Ilham Nathan yang jadi favorit, pilihan gue sih tetap jatuh ke Autumn in Paris. Karena membekas banget sih emang itu. Bukan karena endingnya itu tragedi, tapi plot twistnya emang wow sih. Walaupun clue-nya sebenarnya udah ditebar, endingnya tetap ngena. Sayangnya, gue nggak mengalami kesan atau perasaan serupa setelah menamatkan The Star and I ini. Kalau harus kasih nilai ke novel ini, dari skala 1 sampai 10, gue akan kasih nilai 7 lah. It's still worth to read. Tapi nggak butuh waktu lama gitu untuk menamatkan 344 halamannya. Cukup satu kali duduk bisa kok langsung tamat. So, that's all review atau lebih ke pengalaman yang gue alami bareng The Star and I ya. Gue nggak tahu apakah resensi ini akan berguna buat kalian, tapi gue baru sadar ternyata memberi review mengenai bacaan kita itu tuh rasanya menyenangkan. Mungkin kalian juga harus coba lain kali ya. In the end, sampai di sini dulu Tika Bicara. Next podcast mungkin gue pengen ngundang temen gue ya buat podcast bareng gue. So guys, again, thank you. See you when I see you.